Kuasa Elemental Fusion adalah sebuah kuasa yang unik yang diciptakan oleh Boboiboy karena ia bisa menggabungkan dua kuasa elementalnya sehingga ia menciptakan sebuah elemental baru yang memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat. Dan biasanya setiap Elemental Fusion tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang hal ini membuat kuasa elemental yang dimiliki oleh Boboiboy menjadi jauh lebih overpower. Ngomongin soal kekuatan dari kuasa Elemental Fusion, di konten kali ini Bang Nat akan mengurutkan kuasa Elemental Fusion dari yang terlemah hingga yang terkuat berdasarkan pendapat Bang Nat. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yeay! Di urutan yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Halilintar, yaitu Boboiboy Gentar. Debut di komik Boboiboy Galaxy Musim 2 isu ke-15, Boboiboy Gentar ditampilkan sebagai elemental fusion yang cukup unik karena ia memiliki mekanisme kekuatan yang cukup rumit. Itulah yang menyebabkan kenapa ia ada di posisi kelima. Ya walaupun posisinya kelima, bukan berarti dia itu lemah. Itu karena ia mampu menyerap segala jenis energi yang dilontarkan kepada dirinya. Yang si energi tersebut bisa ia simpan di dalam tubuhnya dan bahkan bisa dibagikan kepada alat elektronik yang lain. Yang bahkan Boboiboy Gentar ini satu-satunya elemental Boboiboy yang mampu mengendalikan besi karena ia memiliki kemampuan elektromagnetik yang dalam kemampuan penuhnya ia bisa menciptakan sebuah golem yang terbuat dari besi, yang tentunya elemen besi ini berbeda dari Halilintar dan Gempa. Dan ini juga bisa mengkonfirmasi secara tidak langsung Boboiboy Gentar adalah Boboiboy Magnet, Boboiboy Baterai, atau Boboiboy Besi. Urutan yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Ice, yaitu Boboiboy Glacier. Debut di Boboiboy Movie 2, Boboiboy Glacier bisa dibilang sebagai salah satu elemental fusion yang sangat kuat. Kenapa disebut sangat kuat? Itu karena saat ia ingin mengeluarkan Gargantua Ice-nya, ia membekukan area di sekitarnya sehingga lingkungan yang ada di sekitarnya tuh membeku dengan sangat cepat. Belum lagi soal Gargantua Ice-nya, yang dimana kalau kalian bisa bayangin, Gargantua Ice ini punya ukuran yang luar biasa besar. Kalau dalam anime tuh ada yang namanya Colossal Titan. Nah, yakin ukurannya pasti sama kayak Colossal Titan. Untuk membandingkan ukurannya, kalian bisa lihat pertarungan antara Boboiboy Frostfire dan Retaka Kristal pada saat di atas bendungan. Dan bisa kalian lihat kalau bendungan itu tidak kecil, melainkan sangat besar. Dan pada saat Boboiboy Glacier mengeluarkan Gargantua Ice-nya, ia sanggup menampung dan menahan tumpahan air dari bendungan itu. Yang si Gargantua Ice-nya juga memiliki ukuran atau tinggi yang hampir sama dengan bendungannya. Memang sih untuk pertarungan jarak dekat atau adu kecepatan, Boboiboy Glacier ini tidak bisa diandalkan. Tapi kalau pertarungan dalam pasukan, tentunya Gargantua Ice dapat dengan mudah mengobrak-abrik pasukan dari musuh. Urutan yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice, yaitu Boboiboy Frostfire. Debut di Boboiboy Movie 2, Boboiboy Frostfire ini menjadi salah satu elemental fusion yang paling favorit. Kenapa? Itu karena dia selalu tampil, yang bahkan di isu terbaru pun kayaknya dia bakal digunain lagi. Yang padahal sebelumnya di isu ke-6 ia pernah muncul juga sebagai Chef Boboiboy Frostfire. Selain menjadi anak emas, ia juga memiliki kemampuan yang cukup hebat. Itu karena ia itu ahli dalam serangan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Dalam serangan jarak dekatnya, ia memiliki kemampuan untuk bertarung hand to hand combat menggunakan tinju berapi bekunya.
Selain itu, ia memiliki serangan jarak jauh juga menggunakan senjata andalannya, yaitu panah bakar dan beku, yang dimana ia memiliki akurasi memanah yang luar biasa hebat. Ditambah lagi dengan anak panah yang memiliki suhu panas dan suhu dingin, yang ketika diserangkan kepada musuhnya, panah tersebut bisa meledak seketika. Urutan yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Solar dan Boboiboy Duri, yaitu Boboiboy Sori. Debut di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-9, Boboiboy Sori adalah salah satu elemental yang cukup unik karena ia selalu meminta maaf sebelum ia melakukan serangan kepada musuhnya. Sesuai dengan namanya, ya mungkin itu bisa terjadi karena ia adalah fusion yang tercipta dari elemental duri juga. Namun, di luar penampilannya yang imut, ia punya kekuatan yang sangat mengerikan karena ia memiliki sebuah senjata yang bernama Durian Sori yang akan seketika meledak ketika dihantamkan kepada musuhnya. Kalau bagi Bang Nat sih dia cukup mengerikan karena di luar dari sifatnya yang lucu, ternyata ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan karena ia bisa dibilang sebagai bom berjalan. Belum lagi kalau ia mengeluarkan pokok sorinya, yang pokok tersebut bisa melakukan tembakan sori berduri yang si kekuatannya tuh nggak main-main karena tembakan sori berdurinya bisa sampai menembus langit. Urutan yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Solar, yaitu Boboiboy Supra. Debut di Boboiboy Movie 2, Boboiboy Supra menjadi salah satu elemental fusion yang paling badas terlihat oleh para fans. Itu karena Boboiboy Supra lah yang mengakhiri nasib dari Retaka dengan cara menyerangnya bertubi-tubi secara terus-menerus, sehingga menciptakan ekspresi Retaka yang sangat konyol banget karena berhasil dikalahin sama anak-anak yang baru mateng. Selain itu sih, dari segi kekuatan, Boboiboy Supra memang terbilang paling kuat di antara elemental fusion yang lain. Itu bisa kalian lihat dari segi kecepatan ataupun segi kekuatan. Boboiboy Supra memiliki serangan-serangan yang mematikan, baik itu serangan jarak dekat ataupun jarak jauh. Terlebih lagi, ia adalah seorang swordman. Ditambah lagi, tembakan Supranya yang sama seperti Boboiboy Sori bisa melemparkan musuhnya bahkan sampai keluar angkasa. Jadi wajar aja kalau dia dapat julukan sebagai elemental fusion terkuat. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian, urutan elemental fusion terkuatnya sudah sesuai apa belum? Kalau kalian nggak setuju, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!